Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan mulai memasuki ibadah tengah minggu pada bulan September. Ku masuk ruang Maha Kudus. Tiap sekali saya mendengar kalimat itu, hati saya rasanya agak deg-degan. Karena dalam kisah perjanjian lama, orang-orang biasa yang melihat ke dalam tabut perjanjian itu menjadi mati seketika. Sebenarnya apa saja barang-barang yang ada di dalamnya? Barang-barang yang melambangkan pemberontakan manusia, yaitu tabut perjanjian. Ketika Musa mulai membuat tabut perjanjian, bangsa Israel malah menyembah patung lembu emas. Kemudian buli emas yang berisikan roti mana, pemeliharaan Tuhan yang setiap hari, malah bangsa Israel tidak bersyukur dan bersungut-sungut. Kemudian tongkat Harun, bangsa Israel sempat menolak keimaman yang berasal daripada Tuhan. Satu kali dalam setahun, imam besar akan masuk ke ruang Maha Kudus untuk memerciki dengan darah hewan yang dikorbankan. Selama ada darah, maka seluruh bangsa Israel diampuni. Begitu seterusnya setiap tahun. Sampai Yesus mengorbankan dirinya, mati di kayu salib dengan darah Anak domba Allah yang mahal dan kekal. Kita semua tidak layak masuk ke hadirat Tuhan karena kita semua adalah orang berdosa. Tapi Tuhan melayakkan kita. Tuhan mengampuni dosa kita karena darah Anak domba Allah. Mari kita menyembah dengan pikiran yang terfokus pada Kristus dan karya penebusannya yang sempurna karena darah Anak domba Allah. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus
kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh mengucap syukur bahwa kami manusia yang berdosa telah Engkau ampuni dosa-dosanya. Kami manusia yang tidak layak untuk menghadap kehadirat-Mu, tapi Engkau layakkan kami untuk bersama menghadap kehadirat-Mu. Dan pada saat ini ya Bapa, kami bersekutu, berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi setiap hati kami Tuhan, supaya hati kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kau berkati kebaktian tengah minggu ini dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang bekerja pada kebaktian ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu, karena pada kesempatan kali ini kami boleh bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus memberkati kami, menolong kami, agar apa yang kami baca dan kami renungkan itu boleh menguatkan kami, membangun iman kami, dan kami semakin mengasihi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Demi Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya ingin mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang ke-30 sampai ke-35. Keluaran 32 ayat 30 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kamu ini telah berbuat dosa besar. Tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu." Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu, dan akan berjalan malaikatku di depanmu. Tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka." Demikianlah firman Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa merenungkan firman itu, terlebih melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebagai orang Kristen kita dipanggil bukan hanya untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, namun sebaliknya kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan berkat itu, membagikan berkat itu kepada setiap orang yang kita jumpai. Itu sebabnya di dalam Matius dikatakan kita adalah garam dan terang dunia. Kita menjadi cahaya, kita memberi rasa kepada dunia yang hambar, kepada dunia yang belum mengenal Allah. Ini perlu diketahui oleh orang-orang percaya, karena kita sebagai makhluk sosial, kita hidup di tengah-tengah komunitas masyarakat yang membentuk kita, yang menjadikan karakter kita menjadi karakter sampai saat ini. Nah, perlu kita pahami saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hidup bersama dalam satu komunitas itu bukanlah hal yang mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak perbedaan, ada banyak hal yang membuat kita melahirkan konflik.
Nah, setiap konflik, persoalan dan permasalahan yang tidak teratasi dengan baik akan menjadikan perpecahan, akan menjadikan hubungan kita dengan sesama kita menjadi terpecah belah. Untuk itu, saya ingin memberi tema renungan kita pada saat ini menjadi juru damai. Nah, di tengah-tengah kehidupan yang saat ini serba tidak menentu, ada banyak konflik, entah itu di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaan yang mendasar adalah hal apa yang dikerjakan atau dilakukan oleh orang percaya dalam mengatasi konflik ini. Ada banyak pilihan sebenarnya. Pilihan yang pertama, kita bisa masa bodoh. Terserah, itu masalahmu, bukan masalah. Pilihan yang kedua, kita bisa menjadi orang yang memperkeruh suasana, menjadikan konflik semakin berkepanjangan, tajam, dan akhirnya menimbulkan perpecahan. Atau pilihan yang ketiga, kita bisa menjadi juru damai. Nah, seharusnya pilihan yang ketiga inilah pilihan yang menggetarkan hati umat percaya supaya mereka terpanggil untuk menjadi juru damai ketika ada konflik, bahkan sedang mengalami konflik. Pertanyaannya adalah, apa yang dapat kita lakukan ketika kita hidup bertemu dengan konflik atau sedang mengalami konflik? Dari teks yang kita baca ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan dua hal yang dilakukan oleh Musa ketika Tuhan dan umat Israel ada di dalam hal yang menjauhkan umat Israel itu dari Tuhan. Umat Israel yang dikasihi Tuhan, dibebaskan dari tanah Mesir, justru mengecewakan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita membaca pasal 32 secara utuh, kita akan menemukan bagaimana cerita ini, apa yang menyebabkan Tuhan begitu murka kepada bangsa Israel. Singkat cerita, bangsa Israel pada waktu itu menunggu Musa begitu lama yang pergi ke atas gunung dan berjumpa dengan Tuhan. Mungkin mereka lelah dan lain sebagainya. Lalu mereka memaksa Harun untuk membuat anak lembu dari, dikatakan di dalam ayat yang selanjutnya, anak lembu emas. Nah, menariknya Bapak Ibu dan Saudara, Harun yang pada waktu itu tahu bagaimana karakter bangsa ini, menyetujui apa yang menjadi permintaan bangsa Israel. Celakanya lagi, bangsa Israel pada waktu itu terjebak dalam suasana bosan. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah anak lembu emas buatan mereka sendiri. Dan ini tentu saja menjadi kekejian bagi Tuhan. Allah murka kepada Tuhan. Lalu Allah menyuruh Musa supaya turun menjumpai bangsa itu. Dapat kita pahami, ada konflik antara Allah dengan umat Israel pada waktu itu. Allah yang berkuasa menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang membebaskan bangsa Israel itu, sebenarnya bebas saja kalau mau menghukum bangsa itu. Allah sudah murka, sudah habis mungkin terhadap bangsa ini. Tetapi kita perhatikan sikap Musa sebagai penengah antara bangsa Israel yang selalu tegar tengkuk dengan Allah yang pada waktu itu sudah murka. Di dalam ayat yang ke-35, maksud saya ayat yang ke-30, ayat yang ke-27, berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya kepada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya.
Jadi Allah pada waktu itu benar-benar murka dan ingin membinasakan bangsa Israel. Tetapi dari teks ini kita bisa belajar bagaimana sikap Musa menjadi penengah. Setidaknya ada dua hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, Musa berani menyatakan kebenaran dan tidak kompromi terhadap dosa. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika ada konflik, pasti ada ketidakbenaran di sana. Pasti ada dosa. Pasti ada hal yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, Musa mendapati dosa bangsa Israel itu begitu keji di hadapan Allah. Nah, memang di sini kita perlu berhati-hati ketika kita ingin menyatakan kebenaran. Seringkali kita disalah mengerti. Kita dituduh menghakimi. Ada perbedaan yang tajam antara menghakimi dan menyatakan kebenaran. Orang yang menghakimi itu tujuannya itu untuk menyatakan kesalahan, menunjukkan letak kesalahannya. Tetapi orang yang menghakimi itu lebih kepada menyudutkan, mempermalukan, membuat seseorang itu jatuh dan akhirnya menjauhkan diri daripada Allah. Namun orang yang menyatakan kebenaran seperti Musa, orang itu berusaha keras menunjukkan ini loh kesalahanmu. Tetapi bukan untuk memperolok orang itu, bukan untuk menjatuhkan orang itu. Orang yang menyatakan dosa berusaha menunjukkan kesalahannya, tetapi mengajak orang itu untuk bangkit kembali dan menjadikan orang itu dekat kepada Tuhan. Hal ini yang dilakukan oleh Musa. Musa berkata kepada bangsa Israel, dosamu kepada Tuhan begitu menjijikkan. Musa terus terang kepada mereka. Dan Musa menyatakan, Allah akan membinasakan mereka. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Musa mewakili Tuhan mengingatkan dosa umat Israel. Dan juga mengingatkan kepada Harun yang pada waktu itu menuruti bangsa Israel. Yang dibenci Musa bukan manusianya, tetapi dosanya. Nah, situasi ini seringkali terbalik di tengah-tengah komunitas kita. Coba perhatikan kalau ada seseorang yang sedang mengalami konflik atau beberapa kelompok yang mengalami konflik. Apa yang kita lakukan? Seringkali karena mungkin kita tidak suka kepada orangnya, justru yang kita benci itu orangnya. Yang kita jatuhkan itu orangnya. Kita tidak berusaha menolong orang itu, menyadarkan orang itu akan dosanya dan mengembalikan kepada Allah. Tetapi justru kita mengolok-olok mereka, membuat mereka semakin jatuh dan membuat mereka semakin jauh daripada Allah. Ketika ada saudara-saudara kita yang jatuh, kita justru membuat mereka semakin jatuh. Nah, Musa tidak demikian. Musa mengingatkan kepada bangsa Israel, kamu sudah berdosa. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan, ketika kita hidup di tengah-tengah komunitas, entah itu keluarga, entah itu di tempat kerja, dan kita menjumpai konflik, mari kita belajar untuk menegur, mengingatkan. Kalau ada yang melakukan dosa, kita beritahu dia betapa dia itu sudah berdosa, tapi jangan menghakimi. Memang ini situasi yang sulit dibedakan, tetapi ini yang dilakukan Musa. Ketika ada konflik, Musa berani menunjukkan, kamu berdosa, kamu salah di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, yang ditunjukkan Musa adalah berani berkorban demi kepentingan orang lain. Ya, tidak banyak orang yang berani mengambil sikap ini, Bapak Ibu. Berani berkorban artinya berani meletakkan hak-hak kita, berani mengalah dan memprioritaskan orang lain dibanding dengan diri kita.
Musa berkata kepada Tuhan, tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Bapak Ibu bisa membayangkan, Musa tidak melakukan dosa dan kesalahan apapun. Dia datang ke gunung Tuhan dan menghadap Tuhan. Yang melakukan dosa adalah bangsa Israel. Tetapi ketika Musa menghadap Tuhan dan menyatakan permohonan damai dari Tuhan untuk bangsa Israel, apa yang dikatakan Musa? Engkau ampuni mereka, hapuskan namaku dari kitab kehidupan, dari buku kitabmu. Musa mau mengalah. Musa mau meletakkan haknya demi pengampunan Allah. Demi bangsa Israel diampuni oleh Allah, sekalipun mereka sudah berbuat dosa. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini adalah sikap yang luar biasa dan patut kita teladani. Dan bahkan sikap Musa ini dipertegas oleh Tuhan kita Yesus Kristus ketika dia mengorbankan dirinya di atas Kalvari untuk menebus dosa-dosa saya dan saudara. Siapa sebenarnya yang seharusnya dihukum? Siapa seharusnya yang layak menerima hukuman itu? Bukan Kristus, tetapi kita manusia yang berdosa. Tetapi karena kasih, Tuhan Yesus mengambil tempat kita. Dia disalib, mengorbankan diri demi saya dan saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika ada konflik, Musa berani mengambil sikap untuk berani berkorban. Sekiranya Engkau mengampuni mereka, biarlah namaku dihapuskan dari kitab kehidupan. Nah, sekalipun pada waktu itu konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh bangsa Israel tetap harus mereka hadapi, Tuhan tetap menghukum mereka di dalam ayat yang ke-35. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu. Artinya konsekuensi dosa tetap harus dialami oleh bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel tidak dibinasakan oleh Allah. Berkat apa? Berkat usaha Musa untuk mendamaikan Allah dengan bangsa Israel yang pada waktu itu sedang mengalami pergolakan yang luar biasa dan mereka layak dibinasakan oleh Tuhan. Musa menjadi juru damai. Demikian juga saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, bukan hanya untuk menikmati berkat, tetapi menghadirkan berkat itu di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah komunitas kita. Mungkin saat ini kita sering menjumpai konflik, kita sering melihat konflik di lingkungan kita. Mari kita belajar supaya setidaknya dua hal: berani menyatakan kebenaran, apa yang benar dinyatakan, dan berani tidak berkompromi dengan dosa. Dan yang kedua, berani berkorban demi kepentingan orang lain, seperti yang telah diteladankan oleh Musa. Bukan sekedar egois, tetapi berani berkorban demi kepentingan orang lain. Bukankah itu juga yang diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari di bulan perdamaian ini saya mengajak seluruh jemaat Tuhan di GKMI Salatiga maupun di cabang Salatiga Timur agar kita senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang menghadirkan damai, membawa damai itu. Bahkan ketika ada konflik, kita menghadirkan sukacita dan kedamaian di tengah-tengah.
konflik itu. Kiranya kita dimampukan. Amin. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Mengapa bisa aman? Karena ada Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ada dalam satu perahu bersama dengan kita. Itu alasannya kita bisa merasa aman ketika datang badai kehidupan. Karena kita menyadari bahwa ada kehadiran Tuhan yang selalu bersama dengan kita di dalam mengarungi perahu kehidupan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kalau kami boleh belajar dan merenungkan firman-Mu, kami sungguh bersyukur melalui teladan Musa, kami diingatkan agar kami boleh menjadi murid Kristus yang terus menghadirkan damai di tengah-tengah komunitas kami. Baik itu di tengah-tengah keluarga, di tempat di mana kami bekerja, tempat di mana kami bersekutu, dan tempat di mana kami bermasyarakat. Biarlah kami boleh menjadi murid Kristus yang berani menyatakan kebenaran dan tidak kompromi kepada dosa. Terlebih daripada itu, kami mau berkorban demi kepentingan orang lain, bukan menjadi murid Kristus yang egois. Karena itulah yang telah diteladankan Tuhan kepada kami. Kasih Tuhan yang besar, itulah yang patut kami teladani. Bapa di surga, pada kesempatan kali ini hamba-Mu berdoa untuk umat Tuhan yang ada di Salatiga maupun di cabang Salatiga Timur. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit. Mari kiranya Tuhan jamah, Tuhan urapi, Tuhan sembuhkan,
Kiranya kuasa Tuhan senantiasa nyata atas hidup mereka. Mereka yang saat ini sedang diisolasi mandiri, Tuhan berikan penghiburan. Mereka yang terpapar virus corona, Tuhan sendiri yang akan menyembuhkan dan menguatkan mereka. Di tengah-tengah situasi pandemi ini, situasi dan ekonomi semakin sulit Tuhan. Hamba-Mu pun berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pekerjaan, usaha, dan apapun yang mereka kerjakan. Sehingga mereka diberkati oleh Tuhan. Ekonomi mereka boleh pulih dan keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Untuk anak-anak Tuhan yang masih studi, Tuhan juga memberkati. Supaya mereka Tuhan berikan hikmat dan kepandaian serta kecerdasan. Sehingga di masa-masa pandemi ini mereka boleh mengikuti kegiatan sekolah baik daring maupun tatap muka. Kami bersyukur Tuhan jika beberapa sekolah boleh membuka kembali studi mereka dengan tatap muka. Kiranya situasi ini terus Tuhan berkati sehingga keadaan di sekeliling kami semakin hari semakin baik. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menolong agar para pemimpin bangsa kami Tuhan berikan hikmat supaya boleh mengambil keputusan-keputusan yang tepat di tengah-tengah situasi pandemi ini. Berkati kepala negara kami, Bapak Presiden Jokowi, berikan hikmat dan kemampuan kepada beliau untuk memimpin bangsa ini. Berkati juga kota Salatiga dan juga Kabupaten Semarang. Tuhan memberkati supaya masyarakat yang tinggal di dalamnya boleh menikmati kesejahteraan daripada Allah, boleh menikmati seluruh fasilitas negara dengan baik. Demikian juga untuk program vaksinasi. Ada banyak masyarakat yang juga belum menerima vaksinasi. Kiranya Tuhan memberkati sehingga proses vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik. Bersyukur juga untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Salatiga maupun di cabang Salatiga Timur. Majelis jemaat, pengurus jemaat. Kiranya Tuhan berikan roh kesatuan hati supaya mereka boleh memiliki semangat yang tinggi untuk melayani Tuhan. Senantiasa giat dalam pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan hamba-hamba Tuhan, baik itu Bu Pendeta Endang, Pendeta Muda Paul Dian Prasetya, hamba-Mu juga Pak Antoni. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh rindu untuk membawa umat Tuhan semakin mengasihi Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seruan dan doa kami. Kami persembahkan seluruh hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.